Pemerintah terus menggodok wacana penyatuan undang-undang atau Omnibus Law. Wacana ini sudah beberapa kali dibahas dalam DPR RI. Informasi selengkapnya segera disampaikan oleh Nadine Utomo, melaporkan langsung dari gedung DPR. Nadine, sejauh mana perkembangan Omnibus Law di DPR? Ya, Egan, untuk perkembangan dari penyatuan undang-undang menjadi satu ataupun Omnibus Law ini sudah dibahas beberapa kali di DPR. Salah satunya waktu itu sempat rapat kerja antara Badan Legislasi ataupun Balek DPR RI dengan Menteri Koordinator dari pemerintah, yaitu ada 3 sebetulnya diundang. Ada dari Menko Polhukam, Mahfud MD datang juga, kemudian ada dari Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan juga hadir. Dan kemudian ikut sama-sama membahas sebetulnya apa yang ingin dikaji terkait dengan Omnibus Law. Dan memang sudah diketahui kemarin bahwa dalam rapat DPR itu sudah ada keputusan bahwa Omnibus Law akan masuk ke dalam satu dari 15 RUU prioritas prolegnas di tahun 2020. Kemudian kita lihat juga bahwa sebetulnya apa yang dikejar oleh pemerintah dalam Omnibus Law ini, kita bisa melihat setidaknya ada 2 poin, yaitu ya sebetulnya pemerintah atau terutama Presiden Joko Widodo ini fokus ke dalam ciptaan lapangan kerja, juga terkait juga dengan UMKM, dan kemudian yang ketiga adalah perpajakan. Namun kemarin dari Menkumham ini menyatakan bahwa terkait dengan ada 2 yang ingin disatukan, yaitu Omnibus Law antara UMKM dan juga penciptaan lapangan kerja. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan ease of doing business ataupun kemudahan berusaha di Indonesia sehingga para investor bisa masuk ke dalam negeri ataupun ke Indonesia ini berinvestasi dengan lebih mudah. Itu kemudian salah satu poin yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam menyatukan, karena memang di awalnya ini sempat dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di DPR RI pada 16 Agustus bahwa ingin menyatukan setidaknya ada lebih dari 70, tepatnya 74 undang-undang menjadi satu undang-undang. Egan. Ya, Nadine, lalu bagaimana respon DPR terkait dengan wacana Omnibus Law ini? Ya, terkait dengan respon DPR bagaimana menyikapinya, sudah di sini bersama saya ada Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Baidowi atau biasa kita panggil Pak Awi ya, Pak Awi. Ya. Pak Awi, sebetulnya ini melihat sudah sejauh mana sih DPR melihat kesungguhan pemerintah dalam Omnibus Law karena sudah masuk ke dalam prolegnas prioritas ya Pak ya 2020. Ya, pemerintah mengajukan 15 RUU untuk masuk prioritas prolegnas 2020, 2 diantaranya merupakan RUU dengan konsep Omnibus Law. Apa itu? 1 RUU tentang cipta lapangan kerja, yang kedua RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk peningkatan ekonomi. 2 hal ini menjadi bukan lagi prioritas, tapi bahasa pemerintah super prioritas. Tetapi di ketentuan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dikenal istilah prolegnas prioritas dan prolegnas jangka menengah. Jadi meskipun disebut super prioritas, tetap kategori di kami disebutnya prolegnas prioritas gitu. Kan dalam Omnibus Law ini kemudian yang ditunggu-tunggu dari DPR itu adalah naskah akademis dan juga draft RUU-nya. Dan apakah DPR itu nantinya akan meminta, apa ada targetnya nanti ketika pemerintah menyerahkan kepada DPR? Ya, kita minta pemerintah segera menyerahkan karena begini, dalam ketentuan kita Tatip DPR yang baru disahkan kemarin tinggal diparipurnakan bahwa RUU yang masuk prolegnas prioritas itu harus memuat setidaknya 2 hal. Pertama naskah akademik, yang kedua draft RUU-nya. Nah, ini nanti harus segera diajukan oleh pemerintah, segera dilengkapi. Kalau naskah akademiknya hanya sebatas lampiran naskah akademik ringkasan itu sudah ada, sudah memberikan penjelasan, tetapi nanti kami minta kelengkapan dari draft RUU-nya serta naskah akademiknya secara lengkap supaya DPR bersama pemerintah segera bisa membahas produk legislasi yang masuk prioritas gitu. Sehingga apa yang menjadi hambatan-hambatan selama ini karena misalkan aspek regulasi itu bisa segera teratasi gitu. Pak Awi, singkat saja ini pertanyaan terakhir. Kan butuh landasan hukumnya juga ya Pak Awi terkait dengan Omnibus Law penyatuan undang-undang ini, apakah nantinya diperlukan? Tidak perlu karena sudah ada di ketentuan peraturan pembentukan perundang-undangan yang mana di situ prolegnas
prolegnas jangka menengah ataupun prolegnas prioritas. Di dalamnya itu ada RUU. Nah, salah satu RUU itu merupakan konsep Omnibus Law. Jadi bukan RUU Omnibus Law, tetapi RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang ketentuan fasilitas perpajakan untuk peningkatan ekonomi. Di dalamnya itu isinya harmonisasi terhadap sejumlah ketentuan perundang-undangan, baik itu yang dianggap bertentangan ataupun yang selaras itu disatukan. Satu lagi yang konsep Omnibus Law itu tentang RUU tentang ibu kota. Ini perlu karena ada beberapa undang-undang yang harus direvisi gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Awi atas Terima waktunya. kasih Mbak Nadine. Ya, itu tadi wawancara kami dengan Wakil Ketua Balik DPR RI. Kita tunggu kapan pemerintah akan menyerahkan dari draft RUU maupun naskah akademis yang dilengkapi. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Nadine Utomo langsung dari gedung DPR.